Sehingga nggak ada lagi nanti kita, aku gambarnya kelihatan suaranya nggak ada, atau suaranya ada gambarnya kelihatan suaranya nggak ada ya, nggak ada lagi depan ini. Karena ukurannya udah giga itu kan berarti 1000 mega, 1 giga. Sementara kita sekarang ini mega kan, megabyte Mbps. Iya, megabyte MB. Berlangganan saya 20 Mbps, nah, nanti 5 giga, wah 25 giga itu udah 5.000 Mbps. Padahal kita punya ini cukup 1,4 Mbps bukan giga. Iya. Banget ya, Pak. Iya, berarti 0,00001 giga. Mana pasti ke depan itu kita paling nggak langganannya 5 giga, 10 giga, waduh. Kecepatannya luar biasa. Jadi di sini nanti saya lihat bahwa platform-platform yang ada kayak kita punya ini sangat diandalin. Sangat. Makanya saya lihat bahwa kita semangatnya kita bangkitkan aja terus. Kenapa? Karena apa yang kita sudah bicarakan selama ini udah kelihatan tiap hari, udah kelihatan sekarang ini kenyataan yang ada, fakta yang ada. Nah, kalau sudah masuk ke dalam fakta yang ada, ya masih sedikit yang tahu. Makanya orang-orang yang nggak join atau orang-orang yang nggak jalankan bisnis ini yang nangis sendiri, rugi sendiri, rugi sendiri, ya kan? Ini yang saya lihat bahwa kejadian-kejadian semua yang kita bicarakan ini akan kita hadapin tiap hari dan kita akan memanen hasil-hasilnya. Ya, itu yang saya lihat Bapak Ibu ya. Kita semangat aja terus. Kuncinya cuma sederhana aja. Bikin daftar nama, kita undang. Nah, saya telepon teman-teman. Saya ada 2 teman yang saya telepon terus-menerus, ya. Saya dorong terus ya, sampai dia bisa ikut PO, sampai dia bisa goal, ya kan? Karena kan yang rugi dia bukan kita, rugi dia. Dia mau ngapain sekarang? Umurnya udah senior semua, ya kan? Apalagi yang mau dicari kerja di mana? Di luar nggak mungkin. Buka usaha nggak mungkin lagi. Biaya besar-besar gitu. Bahkan teman-teman yang berusaha di luar udah galau nyari-nyari kita karena dulu pernah kita kasih tahu. Nah, ini dia, makanya saya lihat untung banget kita di bisnis ini, ya nggak usah ada beban, kasih tahu ke teman, ini adalah memang bisnis masa depan untuk kita. Ya, itu kira-kira Bu ya, yang saya bisa bicarakan. Silakan, bagaimana kita mengkonkretkan ini semua. Ya, makasih Pak Kotak. Makasih Pak. Kita banyak dapat ini nih. Ya, pencerahan nih pagi hari ini ya. Kita jadi semakin banyak tahu nih tentang keunggulan daripada bisnis kita atau Fusion ya. Ada berapa poin nih untuk efisiensi aja berapa banyak itu yang bisa kita hemat ya Pak ya gitu. Ya. Bu Sinta bisa dibuka tuh katanya. Oh bisa, tulisannya soalnya nggak bisa dibuka. Yang itu Pak, yang atas nama Sinta katanya Pak. Iya. Ada satu. Atas nama Sinta. Iya, yang nama Sinta bisa dibuka. Oke. Ya. Nah, ini Bu Sinta. Udah meluncur. Udah landing dia. Udah landing. Pagi Bu Sinta. Seru nih diskusinya. Saya ikutin dari tadi, dari sebelum berdoa. Seru ya. Seru. Pagi Pak Andris, sehat Pak? Pagi Bu, pagi. Kemarin manis sekali itu testimoninya. Apa? Oh, Ibu manis sekali. Bukan Pak Andrisnya bilang manis. Apa yang saya nggak terasa mangga katanya, terasa mangga harum manis. Iya, apa yang saya malah kasih kritik. Saya nggak sempat WA kemarin, asalnya dari saya WA biar aja Pak boleh buat sibuk. Terlalu cepat ngomongnya katanya. Terlalu semangat. Hemat waktu. Iya. Cuma dikasih berapa menit ya? 5 menit apa berapa ya Bu Sinta? Jadi kayak air tumpah ya buat Budayati ya. Lebih cepat sebetulnya nggak sampai 5 menit. Kalau Bu Sinta ngomong 20 menit juga nggak apa-apa, karena kan banyak
yang perlu Banyak hal disampaikan. baru. Iya, Yang Iya. orang lain nggak lihat. Ya. iya, iya. Jadi Ya. makin ke depan ini lebih dosen daripada dosen. Ya, Dosen. tadi lucu nih, barusan saya teleponan. Jadi kemarin itu kan saya ikut diundang, dikasih link lah sama teman saya, seorang dosen gitu ya, dosen IT gitu. Untuk meeting sama Menkominfo sama Telkomsel dan XL dan lain-lain gitu tentang 5G ini gitu. Iya. Nah, saya tuh rekam kan, saya rekam, tetapi saya udah bilang nih, saya mau kasih nih sama teman-teman gitu ya. Terus ternyata pas saya cek lagi suaranya nggak ada. Oh, sayang ya. Sayang banget Bu Sinta. Nah, saya bilang sama teman saya telepon lagi dong teman saya yang ngasih link itu gitu. Nah, ya ini udah pernah saya undang ke Ngopi Satu. Ya. Ya, dia bilang kemarin tuh terima kasih ya, thank you banget saya dikasih link, diundang untuk masuk ke dalam meeting itu, Zoom meeting kan. Kenapa? Tapi ketika saya rekam nggak keluar suara gitu. Oh pakai ini sih, oh dia ngajarin yang kita udah tahu lah, udah paham gitu. Ini ada ini. Oh iya terima kasih. Tapi saya juga ada pakai itu juga sama gitu ya. Tapi apakah ini dari Zoom-nya gitu nggak bisa nangkap suara gitu? Kalau bisa tolong bukain deh gitu. Akhirnya kan kita ngobrolnya lebih panjang ya. Iya. Bahwa dia ngomong tentang tangible, intangible, wah. Mantap. Ya, dan ketika saya ini lagi gitu ya. Kenapa kamu tertarik sama 5G? Dia bilang gitu. Loh, ini kan bisnis saya ada di IT, saya ada di digital business gitu. Jadi pasti sangat ada hubungannya gitu. Dan bisnis saya itu produknya intangible juga, saya bilang. Dan adanya di web RTC, dia aja belum paham web RTC apa. Nah, Zoom itu masih VoIP, saya bilang. Ini pasti akan ada seleksi alam, saya bilang gitu. Sekarang siapa aja yang bisa masih hidup di 5G ini, saya bilang. Sama ketika BlackBerry sama WhatsApp. Dulu orang nggak ada yang mikir WhatsApp, tapi ketika eranya tiba 4G, BlackBerry udah nggak dipakai orang lagi. Dia bingung dia. Sin, lu kalau S2 aja Sin, gue ajak ngajar, katanya gitu. Loh, apa pentingnya S2? Saya bilang, saya tiap hari diskusi sama dokter, saya bilang. Sama insinyur, sama ibu dari Departemen Keuangan eselon sekian, saya bilang gitu. Masih penting S2, saya bilang. Belum tahu dia Bu Sinta, setiap hari ke rakor gitu. Iya, dan saya gitu loh. iya. Dan dia amazed gitu ya, kenapa saya begitu tajam gitu nanya-nanya yang dianggap tuh cerdas banget nih mak satu nih gitu ya. Sementara teman-teman kita yang lain itu dia kan sering ketemuan sama teman-teman sesama seumuran teman SMA. Itu udah pada sakit, udah pada stroke, udah pada begini dan begitu, yang meninggal tiap bulan ada katanya gitu. Saya ketika masih ngajar pun sehat banget karena ketemu anak 20 tahunan katanya. Tapi ketika udah era pandemi, saya jauh dari anak-anak itu, ketemunya teman-teman seumuran, jadi pengaruhnya jadi Ajak ke rakor, makanya kamu ikut ke rakor saya gitu setiap hari. Itu dia, saya bilang begitu. Kapan-kapan kamu saya undang deh, kamu jadi pembicara mau nggak di komunitas saya bilang gitu kan. Jadi saya baru mau ada di benak saya minta izin dulu nih sama host couple gitu kan. Boleh kan orang luar masuk. Ya kita sih intinya kita akan ngajak dia untuk masuk juga kan nantinya ke komunitas. Kan. Tapi dia bilang gini, oh ntar dulu sih, saya nggak sepintar itu kok. Itu lagi yang beda sama kita kan. Saya nggak sepintar itu sih, bicara tentang apa. Jangan salah, saya bilang gitu kan di komunitas saya ini kita menganggap setiap diri kita itu pinter, saya bilang gitu kan. Beda lagi kan? Setiap kita itu pinter, setiap omongan kita itu berharga buat didengerin, saya bilang gitu. Nah, akhirnya gitu deh. Ya akhirnya nanti sore saya mengajak ngopi online lagi dia. Karena yang kemarin itu ternyata dia belum kemarin. Dia waktu itu nggak ada waktu karena hari Sabtu itu ngajar karena kelas karyawan gitu ya. Justru Sabtu Minggu dia sibuk gitu. Jadi saya nggak ngerti waktu itu apa sih bisnis kamu tuh apa katanya gitu. Saya bilang kan ini digital marketing yang platformnya itu digital dan pakai web RTC gitu.
Ya, Udah teknologi yang sangat di depan dan orang belum semua bisa ngerti gitu. ya, Coba deh nanti kita coba lagi ya, kita komunikasi dulu berdua dulu, kita pakai Ya. produknya, saya bilang. Nanti sore jam 4, Pak. Wah, Oh, Mudah-mudahan iya, iya. bisa Saya lanjut. sukses Bu Sinta. Ya, Lanjut, Bu. Lanjut ya. lanjut ya. Ya, mantap itu. ya Bu Sinta. Ya, Jadi Ya. buka semua peluang, buka semua pembicaraan. Nah, kalau dia orang IT, S1, S2, S3, bicara sama kita jangan minder, karena kita juga ilmunya tinggi-tinggi di dalam Ya. bidang IT. Ya. Karena saya udah buktikan juga diundang seperti saya bilang yang lalu ya, untuk bikin program baru IT di UKI itu guru besar UI, guru besar Satya Wacana, ITB ada di situ yang pembicara. Jadi kita bisa masuk ke dalam dunia bisnis seperti ini. Ya, cuman konsep kalau bicara misalnya sebagai seorang guru besar apapun namanya dosen itu bicara ke teknikal, ya, umumnya bicara ke teknikal. Kita udah masuk teknikal dan bisnis, ya kan? Kita udah melampaui itu. Jadi kita udah bicara otak kanan bukan otak kiri. Ya. Nah, ketika kita ngomong gitu, wah ini udah ilmu tingkat dewa itu, Ya. ya kan? Nah, sampai guru besar UI juga bilang bahwa kita kan bicaranya akademis. Ya Pak, kalau semua ilmu yang kita keluarkan, kita tamat dari mahasiswa, nanti tamat, mereka tamat kuliah, tapi hanya sebagai mental karyawan, mental pegawai. Kasihan, Indonesia nggak bikin ke hidungnya, sudah sampai segitu parah itu. Makanya teman-teman kita harus disemprotkan oksigen lagi supaya hidup. Kasihan. Jadi itu saya lihat penting banget. Ya. Ya. Oke, jangan khawatir lah Bapak Ibu. Kalau saya ngelihatnya bahwa usaha kita ada, itu udah menang. Ya. Tapi kalau usahanya udah mati, ya itu udah mati. No give up ya Pak. Ya, no give up. Ya. Oke Pak, makasih Pak. Ya. Oke. Ya. Lanjut. Andre, suaranya Pak Andris nih, Pak kedengeran. Andris. Silakan, Bu. Ada, Pak. Ada, Ibu. Terkesima Pak Andris. Ya. Terkesima. Saya terkesima tadi dengan gergaji itu. Ya, Bapak Ibu terima kasih ya. Saya sangat bersyukur karena kita masih bisa bertemu ini. Ini kalau kita ada pertemuan seperti ini kan kita membuktikan bahwa kita ini sehat walafiat. Ya. Amin. Ya, amin. Ya. Saya senang dengan Jarum, cara kerja Jarum itu. Ya. Walaupun berpisah-pisah itu kain, tapi bisa disambungkan dengan jarum. Ya. Nah, kita di Talkfusion ini bersambungan satu dengan yang lain. Iya. Cara kerja aja. Iya. Iya. Ya, terima kasih. Tadi Ibu Bapak Potak tadi bilang kita ini kan menjadi para pemenang. Iya. Ya. Iya. Saya senang dengan kata itu pemenang gitu. Terus Ibu Astrid juga kemarin kasih postingan pemenang itu tidak pernah berhenti untuk mencoba. Kalau kita berhenti mencoba, tidak akan jadi pemenang. Ya. Kok bisa bersambungan gitu Ibu Astrid dengan Pak Poltak ya? Mungkin karena beliau satu piring kayaknya jadi bersambungan. Gitu. Jadi luar biasa sekali gitu ya. Itu tergugah hati kita itu sulit retak gitu kalau ada yang seperti begitu. Iya. Ya, saya waktu hari Sabtu mendengarkan itu rakor gabungan dengan Pak Lukas itu. Iya. Ada yang saya garis bawahi bahwa Talkfusion itu bukan MLM gitu. Tadi kalau ada orang yang bilang ke Talkfusion, oh itu MLM ya, gitu. Jadi beliau katakan tidak usah kita bilang, memang kenapa kalau LMM gitu. Jadi kayaknya kita seperti setuju bahwa itu LMM itu Talkfusion. MLM ya. Padahal sebetulnya MLM dengan Talkfusion itu tidak ada samanya gitu. Iya. Karena Talkfusion ini kan unlimited. Ya. Tidak ada batasnya gitu. Ya. Kalau MLM itu tak terbatas gitu. Tidak ada samanya gitu. Bukan tidak sama, tidak ada samanya.
Kalau tidak sama itu masih serupa. Tapi kalau tidak ada samanya memang jauh sekali gitu. Misalnya dari produk saja ya, dari platform base-nya aja sudah kita ini bisa digunakan di mana saja, dengan negara mana saja, bisa digunakan banyak orang, dan itu tidak akan kebakar juga masih tetap ada. Ya, pabrik juga ditutup tetap itu muncul gitu ya. Perusahaannya juga akan tetap ada, tapi MLM produksinya itu terbatas. Kadang-kadang kita cari barangnya, mana barangnya, oh tunggu 2 hari 3 hari, sudah 3 hari tidak ada juga habis katanya. Jadi ada batasnya gitu. Nah, kemudian juga kadang-kadang pabriknya ditutup, ya waktunya itu levelnya juga kadang-kadang sampai goal sudah berhenti. Jadi sebetulnya MLM itu sangat ada batasnya. Sedangkan kita ini di Top Fusion tak terbatas gitu. Kita ini sangat tidak terbatas gitu ya. Karena kita seumur hidup. Kemudian penggunaannya diperlukan banyak orang. Nah, kalau misalnya nanti pada tahun-tahun ke depan, mungkin beberapa tahun ke depan banyak perusahaan-perusahaan yang gugur, termasuk Facebook, ya, Instagram, Zoom, itu sudah diprediksi sebetulnya sudah akan berakhir gitu. Nah, sementara Top Fusion ini tidak ada yang memprediksi akan berakhir, ya, sampai kapanpun gitu. Bahkan kita kan sudah mencadangkan bahwa para mentor berkata bahwa ini seumur hidup gitu, bahkan bisa diwariskan pada anak cucu kita. Jadi memang Top Fusion ini sangat luar biasa gitu. Cuman ya kita harus tetap mencoba gitu, bagaimana keberhasilan itu. Jadi kalau itu tadi bilang Ibu Astrid, kalau kita berhenti mencoba ya tidak jadi pemenang gitu. Ya. Jadi memang kita harus mencoba terus gitu. Itu yang disebut orang luar biasa gitu. Orang luar biasa itu katanya sederhana dalam ucapan, tapi hebat di dalam tindakan. Wah, ini menarik semua nih. Jadi saya bilang ini bener nih, keluarga Top Fusion ini lebih dosen daripada dosen gitu. Hebat betul. Sudah mulai ada kelihatan itu. Iya. Ya. Sudah hebat gitu. Sudah kelihatan kalau padi itu kelihatan sudah tunduk, sudah melengkung. Gitu. Hebat gitu ya. Luar biasa. Nah, itu saya bersyukurnya bahwa kita di tahap ini kita peluang besar itu tetap masih ada di depan kita, sedang menghadang kita. Kita ini sedang di portal. Tinggal kita buka aja portalnya sudah masuk. Langsung jalan gitu. Iya. Ya, itu saja yang bisa saya anukan dari Bapak Lukas Stefanus. Ya. Saya sampai selesai, tapi akhirnya saya juga tidak sampai finish ikut traktor beliau, karena ya kayak terganggu karena mungkin capek siangnya. Saya kebetulan yang dengarnya itu di bantal, jadi bantal saya ngajak saya tidur aja. Jadi tidur akhirnya. Tapi ya bersyukur masih mendengarkan ada beberapa jam gitu ya. Bisa senang sekali. Ya terima kasih Bapak Ibu ya. Iya. Terima kasih Pak Andris. Terima kasih Pak Andris. Ya, gimana tuh orang bisa dari dokter langsung. Iya, gimana tuh orang bisa belajar di bantal coba. Pak Andris dosen loh, dia dosen ya kan. Tapi dia bisa belajar di bantal. Ya. Kadang saya juga begitu, belajar di bantal, tapi ilmunya dapat. Alam bawah sadarnya, Pak. Iya. Ya, luar biasa. Oke, silakan yang lain, Bu Astrid atau Bu Astrid. Ya, silakan Bu Astrid. Silakan Bu. Ya, selamat siang Bapak Ibu. Ya, saya hanya terus ingin berbagi soal mindset pola pikir kita untuk terus bangun aset. Memang kalau kita bangun aset itu 80% kita menghabiskan waktu untuk membimbing orang, 20% untuk recruiting. Jadi memang setelah kita merekrut orang, kita mengopi online, mengajak orang masuk ke bisnis ini, setelah dia masuk kita jangan lupa harus 80%
habiskan waktu untuk membimbing orang tersebut, dan kita sudah ada apa namanya toolsnya ya, yaitu rakor seperti ini, karena aset itu kan memang harus diedukasi supaya dia bergerak gitu loh. Kalau dia tidak bergerak ya dia aset tidak menjadi aset yang berguna buat kita juga gitu kan. Kalau saya coba evaluasi dari aset-aset yang ada di bawah saya, banyak sekali yang tidak teredukasi ya, yang di awal-awal ya, karena memang dulu saya atau Pak Poltak tidak mengerti bahwa orang harus diedukasi baru jadi aset ya kan. Kalau dulu kan kita rajinnya rekrut orang untuk masuk gitu ya, orang masuk. Tapi terus mereka tidak di startup, tidak diedukasi ya kan. Nah sekarang ini makin di era online makin jelas artinya aset itu, karena ada toolsnya yaitu rakor, di mana kita bisa startup orang, mengedukasi orang tanpa harus ketemu gitu ya. Ketemunya justru di online seperti ini. Waktu-waktunya bisa kita atur. Jadi memang kalau kita mau benar-benar punya pola pikir kemakmuran yang seperti kemarin Bu Hidayati sudah bagikan, nggak ada pilihan, memang kita harus bangun aset gitu, nggak ada yang lain ya. Jadi memang kemakmuran itu kuncinya adalah kita bangun aset, karena aset itulah yang akan membayar semua keperluan kita ya kan, sampai dana darurat pun itu kita dapatkan dari aset kita ya kan. Seperti seringkali kita mendengar bahwa Pak Marcel misalnya untuk membeli mobil bukan saya yang membeli tapi aset saya yang membelinya gitu kan. Apakah saya mampu membeli rumah yang harganya miliaran, bukan saya yang mampu tapi aset saya. Nah dengan pemahaman seperti itu, kita berarti memang seperti Bu Sinta kemarin di testimoni, membangun pola pikir, bermentalkan pola pikir membangun aset gitu ya. Jadi memang kita harus terus diarahkan untuk bangun aset. Dan itu memang butuh kepemimpinan bangun aset itu. Ya, kita memang harus investasi waktu kita banyak sekali untuk mengedukasi orang, baik yang sekarang sedang tidur, baik yang sekarang sedang mati suri, ya kita ganggu aja sekali, 2 kali, 3 kali. Nggak mau juga ya sudah, tinggalin aja dulu. Ngapain habisin waktu? Ya kan, kita ganggu lagi yang lain sambil kita juga mengajak orang ngopi online. Jadi memang kerjaan kita selain ngopi online, actionnya adalah kita ganggu orang-orang yang ada di tim kita ya, seperti Bu Hidayati, mungkin Bu Yanti, Bu Triardianti diganggu-ganggu terus, sekalipun saat ini mungkin beliau belum punya waktu, tapi ganggu aja terus. Karena dia sudah punya aset banyak banget di bawah dia sebenarnya, dan aset itu yang akan bersama-sama untuk menjadi kemakmuran buat dia di depannya nanti. Nah ini yang kita harus bukakan pola pikir ini, dan saya kan dapatkan juga baru sekarang ini bahwa memang bangun aset itulah yang menjadikan kita untuk menjadi orang yang makmur gitu ya. Jadi memang jalannya adalah kita rekrut terus kemudian kita edukasi orang itu menjadi aset, dia bergerak ya bersama-sama dengan kita, itu akan menghasilkan, akan membiayai dia dan membiayai kita. Kita sama-sama menjadi orang-orang yang makmur, bukan hanya saya aja, tapi mereka juga, tim-tim itu akan menjadi orang yang makmur. Karena memang seperti tadi Pak Andries juga bilang, kalau MLM kan sangat-sangat, kalau kita kan jaringan ya sangat-sangat tidak terbatas gitu loh. Ya kan, kita terus aja, mau setahun ini, 2 tahun, 3 tahun ya. Kemarin juga Pak Lukas ada bilang, ada orang yang mengatakan, mungkin ini Pak Andries juga bilang, aduh 1 tahun saya udah di sini belum ada hasil. Ya kelihatannya belum ada hasil, memang hasil secara aset belum kelihatan Pak, tapi hasil secara mental Bapak sudah dapatkan gitu ya, bahkan Bapak sudah bisa menghidupkan dan membakar api kita di sini sama-sama gitu Pak ya. Selain Zoom juga ada maintenance-nya ya, tapi kan nggak dikasih tahu sama pemiliknya, benar-benar terbuka gitu kan. Coba dia masuk lagi ke dalam kan, Zoom kan nggak akan bukakan itu, karena Zoom bilang buat apaan, gua kasih sama lu bukan partner gua gitu kan, lu cuma pengguna. Ngapain gua kasih tahu. Jelas juga pasti nggak ada izinnya itu.
Iya, makanya. Tadi saya dengar dari Pak Poltak hari ini dapat banyak gitu ya dari rakor ini. Yang pertama dari Pak Poltak tadi tentang high ethic business di Confucian ini itu benar-benar sangat dijunjung tinggi oleh Bob Rena gitu ya. Ketika kita diterima sanksi tentang izin langsung diurus sampai seberes-beresnya ya. Jadi bukan dari Menkominfo aja izinnya, semuanya dari KPLI ya. Dan yang lain-lain deh, kehakiman ya, Menkumham ada semua. Dan setelah high ethic itu juga beda dengan Zoom. Kalau Zoom kan bisa dihack itu kan. Orang lagi ngajar anak sekolah tiba-tiba masuk orang dengan gambar yang nggak pantas gitu. Nah itu bukan sebuah bisnis high ethic itu. Tetapi biarin aja, mereka memang lagi senang di sana. Sebentar lagi ini akan ada seleksi alam kan saya bilang tadi ya. Dan kedua tadi tentang MLM ya. Kenapa orang sih begitu benci sama MLM ya? Setelah saya melihat lebih banyak, coba kita di dalam komunitas kita aja. Orang-orang yang jago ngomong itu satu Pak Mario, Pak Marcel, Pak Eko. Itu lahir dari MLM, dia sekolah di situ. Itu yang orang nggak sadar gitu. Ini sekolahan gitu. Ketika taruhlah mereka belum berhasil ya di bisnis lamanya mereka, tapi mereka udah dapat banyak dari situ. Betul. Seperti juga saya sekarang gitu. Di sini saya belajar banyak, bisa ngomong gitu. Kalau saya dari muda tahu tentang sekolah itu yang namanya MLM, saya masuk dari dulu dan saya serius gitu. Tapi pasti ya. Tapi pasti. Ya. Usahakan telepon teman terus, kita usahakan nothing tulus untuk online satu, memang nothing tulus ya. Kayak dulu Bu Cinta kan kita pernah kontak tuh kepala penjara, aku lihat ada WA Bu Cinta tuh yang kepala penjara. Saudara Bu Cinta sama dengan pengacara yang di Tangerang dulu kita ini masa saudara sama kepala penjara. Nah, jadi sudah bisa bicaranya beda, pasti beda. Kayak saya sama teman saya kan jauh beda. Ya, kita udah bisa desak, dorong dia. Karena yang rugi dia tetap rugi. Seperti Pak Andres bilang, pohon kalau tidak ada air, pohon tuh nggak ada apa-apanya. Tapi air nggak ada pohon, air tetap air. Pohon sama tanah Pak. Ada tanah, ya pohon. Tanah dengan pohon, air dengan ikan. Air dengan ikan, ya nggak ada apa-apanya kan? Itu akan mati. Ya, jadi kalau intinya kalau saudara kita nggak join, ya nantinya ke depan dia akan kesulitan karena bisnis ke depan itu bisnis digital. Ya, dia sedang bergerak mengarah ke sana. Lihat aja, tonton di TV, nonton di YouTube, ya semua udah main di robot, semua udah main artificial intelligence, ya kan. Makanya kita kembali lagi ke teman saudara kita yang pernah kita ajak, kita ulang lagi, ya kan. Gimana responnya dia? Yang di Jerman juga tuh Bu, Jerman atau di Inggris ya? Kita kontak lagi Bu itu. Di London dan Amsterdam. Nah, apalagi mereka kan pebisnis ya. Jangan sampai nanti join sama grupnya Pak Eko. Karena kan mereka pertemuan mereka kan ramai di situ. Ya. Jadi seperti itu. Jadi kita tahu, oke, aku enggak dulu sekarang, kapan ya? Modelnya Pak Eko kan gitu, kapan, kenapa tidak mau, ya. Jadi kita nggak usah segan-segan karena kita mengajak mereka sukses, step by step. Itu kira-kira ya dari saya. Semangat terus. Terima kasih banyak. Selamat siang. Saya izin duluan. Terima kasih.